Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Anam, NIM 2018 310163. Mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan kelas B. Definisi kondisi dan pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Menurut KBBI, kondisi adalah situasi atau keadaan yang ada pada diri individu, baik itu di luar maupun di dalamnya dirinya. Situasi menurut William Isaac Thomas adalah persepsi seseorang dan penafsirnya tentang faktor-faktor sosial yang terjadi pada masa tertentu. Ketika pengambilan keputusan tahu dengan kepastian yang beralasan alternatif apa yang ada dan kondisi apa yang terkait dengan setiap alternatif, maka suatu kondisi yang pasti akan muncul. Misalkan manajer di Singapore Airlines membuat suatu keputusan untuk membeli 5 pesawat jumbo jet. Keputusan berikutnya adalah dari siapa mereka akan membeli pesawat jet tersebut. Karena hanya ada 2 perusahaan di dunia yang membuat pesawat jumbo, yaitu Boeing dan Airbus, dan Singapore Airlines tahu dengan pasti pilihannya. Masing-masing memiliki produk yang terbukti dan akan menjamin harga. Oleh karena itu, terdapat alternatif yang terkait dengan masing-masing pilihan. Hanya terdapat sedikit ketidakjelasan dan hanya terdapat kemungkinan kecil untuk membuat keputusan yang buruk. Jadi, tingkat kepastian adalah kondisi di mana pengambil keputusan tahu dengan kepastian yang beralasan mengenai alternatif apa yang ada dan kondisi apa yang terjadi dengan setiap alternatif. Pengambilan keputusan kondisi yaitu pengambilan keputusan di mana berlangsung hal-hal. 1. Alternatif yang dipilih hanya memiliki satu konsekuensi, jawaban dan jawaban atau hasil. Ini berarti dari setiap alternatif tindakan tersebut dapat ditentukan dengan pasti. Keputusan yang diambil didukung oleh informasi data yang lengkap sehingga dapat diramalkan secara akurat dari hasil dari setiap tindakan yang dilakukan. 3. Dalam kondisi ini pengambilan keputusan secara pasti mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. 4. Biasanya selalu dihubungkan dengan keputusan yang menyangkut masalah rutin, karena kejadian tertentu di masa yang akan datang dijamin terjadi. Pengambilan keputusan seperti ini dapat ditemui dalam kasus atau model yang bersifat deterministik. 6. Teknik penyelesaiannya atau pemecahannya biasanya menggunakan teknik programan linier, analisis jaringan, dan teori antrian. Pengambilan keputusan adalah suatu proses menentukan sebuah pilihan dari berbagai alternatif pilihan yang tersedia. Seseorang terkadang dihadapkan pada suatu keadaan di mana ia harus menentukan pilihan keputusan dari berbagai alternatif yang ada. Pada umumnya, suatu keputusan dibuat dalam rangka untuk memecahkan permasalahan atau persoalan problem solving. Dan setiap keputusan yang dibuat pasti ada tujuan yang hendak dicapai. Ada 4 kategori dalam pengambilan keputusan, yaitu 1. Pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. 2. Pengambilan keputusan dalam kondisi risiko. 4. 3. Pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Dan 4. Pengambilan keputusan dalam kondisi konflik. Namun dari 4 kategori pengambilan keputusan tersebut, kami hanya akan membahas tentang pengambilan keputusan dalam kondisi pasti sesuai dengan tugas presentasi yang diberikan oleh dosen mata kuliah pengambilan. Teknik pengambilan keputusan dalam kondisi pasti, program linier. Teknik penyelesaiannya atau pemecahannya biasanya menggunakan antara lain teknik program linier, analisis jaringan, dan teori antrian.
Apabila semua informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan telah lengkap, maka keputusan dikatakan dalam keadaan yang pasti, sehingga tidak dapat meramalkan secara tepat hasil dari tindakan action. Misalnya, dalam persoalan linear programming kita dapat mengetahui berapa jumlah keuntungan profit maksimum yang bisa diperoleh setelah kita mengetahui persediaan setiap jenis bahan dan kebutuhan input bagi masing-masing jenis produk. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Kita tahu dengan pasti arah untuk berangkat ke kampus, restoran favorit, atau obat yang mujarab. Hal-hal itu sudah rutin dilaksanakan sehingga tidak perlu memikirkan yang mendalam. Teknik penyelesaian pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Beberapa teknik penyelesaian pengambilan keputusan kondisi pasti diantaranya adalah linear programming, analisis jaringan, dan teori antrian. 1. Linear programming atau programan linear adalah metode matematik dalam pengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan seperti memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya. Linear programming banyak diterapkan dalam masalah ekonomi, industri, militer, dan lain-lainnya. LP berkaitan dengan penjelasan suatu kasus dalam dunia nyata sebagai suatu model matematik yang terdiri dari sebuah fungsi tujuan linear dengan beberapa kondisi linear. Siringo 2005. Dalam model LP dikenal dua macam fungsi, yaitu fungsi tujuan objective function dan fungsi-fungsi batasan. Fungsi tujuan adalah fungsi tujuan adalah fungsi yang menggambarkan tujuan dan sasaran di dalam permasalahan LP yang terkait dengan pengaturan secara optimal sumber daya untuk memperoleh keuntungan maksimal dan memperoleh biaya minimal. Sedangkan fungsi batasan merupakan bentuk penyajian secara matematis batasan-batasan kapasitas yang tersedia yang akan dilokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan. Asumsi pada dasar linear yaitu proportionality, di mana naik turunnya nilai Z tujuan dan penggunaan sumber daya akan berubah secara dibanding dengan perubahan tingkat kegiatannya. Penambahan 1 unit X1 akan menaikkan nilai Z sebesar C1 dan seterusnya. 2. Di mana nilai tujuan setiap kegiatan tidak saling mempengaruhi atau kenaikan dari nilai Z yang diakibatkan oleh kenaikan suatu kegiatan dapat ditambahkan tanpa mempengaruhi sebagian nilai Z yang diperoleh dari kegiatan lainnya. 3. Divisibility, di mana output yang dihasilkan oleh setiap kegiatan dapat berubah bilangan pecahan. 4. Deterministik, di mana sebuah parameter yang terdapat dalam linear programming dapat diperkirakan dengan pasti meskipun jarang tepat. Contoh kasus: perusahaan sepatu ideal berencana memproduksi dua macam sepatu, yakni sepatu merek Nike dengan sol dari karet serta sepatu merek Adidas dengan sol terbuat dari kulit. Untuk membuat sepatu sepatu tersebut perusahaan dihadapkan dengan berbagai kendala atau batasan.
Yang salah satunya perusahaan hanya dapat menggunakan 3 macam mesin, hanya berjumlah 1 buah untuk setiap mesinnya jenisnya. Mesin A khusus membuat sol dari karet, B khusus membuat sol dari kulit, sedangkan mesin C membuat dan melakukan assembling bagian atas dengan sol. Jam kerja maksimum dari ketiga mesin tersebut berturut-turut: mesin A 8 jam, mesin B 15 jam, dan mesin C 30 jam. Setiap lusin sepatu nik mula-mula dikerjakan oleh mesin A selama 2 jam, kemudian tanpa melalui mesin B dikerjakan di mesin C selama 6 jam. Sedangkan untuk sepatu dengan merek Adidas tidak diperoleh oleh mesin A, tetapi pertama kali dikerjakan di mesin B selama 3 jam, kemudian langsung di mesin C selama 5 jam. Pihak perusahaan mengharapkan bahwa setiap sepatu nik dapat memberikan kontribusi keuntungan sebesar 300 dan 500 ribu untuk setiap lusin sepatu merek Adidas. Permasalahan beberapa lusin sepatu merek Nike dan Adidas harus diproduksi perusahaan ideal agar dapat diperoleh hasil yang optimal, keuntungan yang maksimal. Jawab: untuk menyelesaikan kasus di atas dengan menggunakan metode grafik, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pada prinsipnya, setiap titik dalam daerah visible akan memberikan keuntungan bagi perusahaan, kecuali satu titik, yakni titik 0. Namun demikian, dari semua titik tersebut nilai Z akan semakin tinggi apabila makin jauh dari titik origin 0. Oleh karena itu, sebaiknya hanya membandingkan titik yang ada di sudut-sudut daerah visible tersebut. Karena titik B merupakan perpotongan antara fungsi pembatasan 1 dan pembatasan 3, maka untuk mendapatkan nilai X2 dan X1 sama dengan 4 tersebut dapat dimasukkan ke fungsi yakni karena titik B merupakan perpotongan antara fungsi batasan 2 dan batasan 3, maka untuk mendapatkan nilai X1 dan X2 dengan 5 tersebut dapat dimasukkan ke fungsi batasan 3. Kesimpulan dari kelima titik 9A, B, C, dan O yang dibandingkan, ternyata titik C lah yang memberikan hasil paling besar, yakni 27,5. Oleh karena itu, perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang maksimal sebesar Rp2.750.000 apabila mampu memproduksi sepatu dengan sol karet X1 sebanyak 5 sampai dengan 6 lusin dan sepatu dengan sol kulit sebanyak 5 lusin. Analisis jaringan. Secara umum dapat dikatakan bahwa analisis jaringan digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dari serangkaian pekerjaan. Masalah-masalah yang dimaksud antara lain adalah waktu penyelesaian serangkaian pekerjaan tersebut, B, biaya harus dikeluarkan untuk melaksanakan serangkaian pekerjaan tersebut, waktu menganggur yang terjadi setiap pekerjaan. Analisis jaringan ini pertama dikembangkan oleh perusahaan jasa konsultan manajer Bose, Alliance, dan Hamilton yang dibuat untuk keperluan perusahaan yang terbang Lockheed. Metode yang biasanya digunakan sering disebut dengan PAIR atau yang merupakan singkatan dari Program Efficient dan Review Technology. Beberapa contoh serangkaian pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan analisis jaringan antara lain adalah serangkaian pekerjaan produksi, serangkaian pekerjaan membangun gedung, serangkaian pekerjaan mengganti mesin rusak, dan lain.
Kegiatan yang mendahului waktu dibutuhkan: merencanakan 10 hari, memesan mesin baru 2 hari, menyiapkan mesin 8 hari, pesan material raka 4 mesin 4 hari, membuat raka 3 hari, finishing raka 1 hari, memasang mesin dalam 1 hari. Dari masalah perusahaan di atas berupa waktu optimal yang diperlukan untuk menyelesaikan pergantian mesin tersebut. Sekian dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.